Oke, masih dengan Profesor Kardus. GPS atau Global Positioning System. Kalian pasti tak asing dengan sistem berbasis satelit satu ini. Karena pasti teman-teman kerap menggunakan layanan GPS untuk berbagai keperluan. Seperti untuk menentukan posisi, membaca peta, dan segala hal yang bersifat navigasi sistem. GPS merupakan sistem terintegrasi berbasis radio satelit yang mengorbit di orbit bumi. Amerika Serikat menggunakan 31 satelit GPS yang umumnya mengorbit di ketinggian 11.000 mil. Mereka tersinkronasi satu sama lain dengan pensinkron jam paling akurat, yakni jam atom. GPS beroperasi dengan mengirim sinyal radio pada penerima di bumi. Melalui proses trilaterasi, sinyal nantinya akan dikembalikan ke satelit untuk menentukan koordinat, jarak, waktu, dan sebagainya yang dapat digunakan untuk sistem navigasi. Saat ini, GPS umum digunakan untuk berbagai kepentingan, baik untuk kepentingan sipil seperti halnya layanan positioning atau pelacakan armada, kendaraan otomatis atau tanpa awak, dan sebagainya. Begitu pula militer yang dapat menggunakannya untuk sistem pelacakan target pada sistem peluncur rudal atau amunisi berpemandu presisi, juga untuk pengintaian dan mata-mata, dan sebagainya. Namun tahukah Anda, meski GPS merupakan perangkat vital yang memiliki berbagai kontribusi vital, diketahui GPS juga merupakan sistem yang sangat rentan terhadap gangguan. Bahkan banyak kasus yang melibatkan kesalahan pembacaan yang membuat penggunanya tersesat, atau bahkan sabotase atau jamming sinyal yang membuat sistem rapuh, mudah dibobol atau dikaburkan, bahkan dinonaktifkan sepihak oleh kelompok-kelompok yang memiliki perangkat perusak konstelasi GPS. Seperti halnya pada April 2024 lalu, di mana dua pesawat yang terbang dari Helsinki ke Tartu, Estonia, di mana mereka terpaksa harus kembali karena keselamatan mereka terancam. Bagaimana tidak? Saat itu, pilot Finnair merasa ada yang aneh pada sistem navigasinya, karena seharusnya saat itu mereka sudah berada pada jalur di atas Laut Baltik. Namun ternyata mereka telah keluar jalur ribuan kilometer dari seharusnya. Menurut pakar penerbangan Amerika Serikat, hal itu adalah aksi Rusia yang melakukan jamming tracker atau gangguan pada sistem GNSS, yang kemungkinan gangguan sinyal kuat diarahkan dari wilayah Saint Petersburg. Tak hanya itu, di Cina sebuah pertunjukan drone harus kacau balau karena ratusan drone tiba-tiba jatuh dan terbang acak tak terkendali. Namun, diketahui setelah diselidiki, ternyata salah satu pesaing perusahaan drone menggunakan jamming GPS yang mengacaukan sinyal di wilayah tersebut. Karena berbagai celah dan kerentanan yang terdapat pada sistem GPS, saat ini para ilmuwan dan inovator-inovator jenius mulai mengembangkan konsep revolusioner yang bekerja menggunakan mekanika kuantum yang disebut sebagai Quantum Navigation atau Quantum Positioning System. Quantum Navigation System merupakan konsep terbaru yang kadang-kadang menjadi alternatif yang lebih aman untuk penggunaan dalam menavigasi objek, baik posisi, jarak, waktu, dan sebagainya. Sistem navigasi kuantum dapat bekerja dengan akurasi yang super tinggi tanpa akan terjadi penyimpangan, tidak dapat diganggu, diretas, atau terhalang cuaca dan gangguan lingkungan. Karena sistem ini tidak bergantung pada panduan sinyal seperti halnya satelit, melainkan bekerja dengan menganalisis perubahan dan pergerakan atom tunggal yang dilacak dengan mekanisme interferometer dengan suhu kriogenik atau bahkan dalam keadaan kondensat Bose-Einstein. Pada bulan Mei 2024 lalu, tim ilmuwan Oxford, Inggris menguji coba pertama kali dua uji sistem navigasi, satu di kapal angkatan laut kerajaan dan satu lagi di pesawat jet kecil. Dalam pengujian tersebut, mereka berhasil mengukur stabilitas pemosisian kendaraan pada sistem komputer. Meski eksperimen ini masih mentah, tapi pengujian tersebut berhasil menunjukkan bahwa sistem navigasinya berjalan dan tak bisa diganggu atau disabotase. Pembeda utama sistem navigasi kuantum dan GPS adalah mekanisme kerjanya.
GPS membutuhkan konektivitas pembacaan sinyal dari satelit ke objek, seperti halnya kendaraan di bumi. Tapi, sistem navigasi kuantum benar-benar bekerja mandiri. Artinya sistem ini akan bekerja ketika terpasang dalam kendaraan, kapal, atau perangkat apapun. Ia mendapatkan informasi secara mandiri dengan cara menganalisis keadaan pergerakan atom pada perangkat, tanpa memerlukan jaringan atau sinyal. Menurut Richard Clarid, salah seorang fisikawan dan insinyur kuantum Oxford yang bekerja pada proyek Quantum Positioning System pertama di dunia ini. Menurutnya, konsep yang mereka buat adalah dengan cara menjebak atom dan memanipulasi menggunakan medan magnet juga gelombang cahaya. Tentunya, keadaan atom harus terjebak dalam ruang vakum di suhu nol mutlak, yang nantinya atom-atom tersebut dapat mencapai keadaan materi kondensat Bose-Einstein. Sistem ini hakikatnya adalah penginderaan posisi, yakni mengukur pola gerak yang terjadi pada atom untuk nantinya divisualisasikan pada program komputer. Keadaan yang bekerja pada tingkat kuantum tentunya super sangat akurat dan mustahil untuk diretas. Mekanismenya sebenarnya menggunakan prinsip perhitungan mati, layaknya sistem pengukur inersia, seperti halnya giroskop, yang dapat memposisikan keadaan objek dengan pembacaan sensor. Hal ini akan sama seandainya Anda diculik, kemudian dimasukkan ke dalam bagasi mobil, tanpa mengetahui Anda dibawa kemana, di mana satu-satunya cara untuk mengetahui lokasi Anda harus merasakan alur, gerak, atau belokan pada mobil tersebut. Konsep seperti itu biasa digunakan pada sistem sensor IMU atau unit pengukuran inersia yang dapat mengukur perubahan dan percepatan atau perlambatan dengan mengukur pola pergerakan inersia yang terjadi. Namun tentunya, sistem quantum navigation jelas jauh lebih supersensitif dan akurat daripada unit pengukuran inersia umum yang biasa digunakan oleh kapal selam. Pada sistem navigasi kuantum, para ilmuwan menggunakan pendinginan laser dengan cara merubah atom hingga menciptakan keadaan materi Bose-Einstein kondensat, di mana ketika kuanta foton atau gelombang laser berinteraksi dengan atom, foton-foton akan terserap tinggal sesaat dalam atom sebelum kemudian dipancarkan kembali secara acak. Karena setiap kali atom terpapar oleh gelombang laser, energi atom tersebut akan semakin berkurang hingga energi kinetiknya nantinya akan benar-benar tak tersisa. Dan jika atom tersebut bergerak ke arah lain, pastinya foton-foton yang dipancarkan kembali akan jauh lebih banyak. Prinsip ini disebut sebagai Doppler cooling atau pendinginan menggunakan efek Doppler, yakni memanfaatkan perubahan frekuensi dan panjang gelombang terhadap pergerakan relatif sumbernya. Atom akan bercahaya saat terkena laser, di mana gelombang yang masuk akan sedikit mengalami pergeseran merah. Artinya, frekuensinya akan sedikit lebih rendah daripada frekuensi alami yang umum diserap oleh atom. Gerakan thermal atom akan bersifat acak karena bertabrakan dengan atom lain. Tetapi, ketika salah satu atom bergerak mendekat ke arah sinar laser, efek Doppler akan menciptakan cahaya tampak berwarna agak biru, sehingga mendekatkan frekuensi cahaya ke frekuensi serapan alami atom yang memudahkan atom menyerap cahaya. Saat menyerap cahaya, atom akan mengalami penurunan arah berlawanan dalam gerakannya, sehingga akan mengurangi kecepatannya setelah menyerap foton. Proses ini akan diulangi jutaan kali hingga atom benar-benar tenang. Keadaan atom yang tenang artinya keadaan suhunya menurun. Di sini, untuk mendinginkan dan menenangkan gerakan atom, 6 laser ditembakkan dari berbagai sudut, hingga nantinya pergerakan atom terhenti, layaknya keadaan atom yang didinginkan secara kriogenik dengan zat pendingin. Pada kondisi itu, keadaan atom akan dijebak oleh pusat medan magnet yang disebut sebagai magnetic optical trap, yang akan menahan atom ultra dingin di tengah ruang vakum. Namun, jika jebakan dimatikan, maka atom akan menghilang atau menyebar. Ya, untuk menganalisis setiap pergerakan atom, nantinya atom-atom yang berwujud materi kondensat Bose-Einstein akan diarahkan ke perangkat CHIPS.
Atom tunggal dalam keadaan kondensat Bose-Einstein dapat membentuk keadaan superfluida, di mana mereka dapat mengalir tanpa viskositas, juga dapat berinterferensi dengan dirinya sendiri. Sifat-sifat inilah yang nantinya akan dimanfaatkan, di mana nantinya keadaan superfluida akan diukur dengan teknik interferometer, teknik presisi yang umum digunakan untuk mengukur gelombang gravitasi. Tapi di sini, interferometer digunakan untuk membaca pola gerakan atom BeC dengan super presisi, di mana nantinya pola pergerakan, perubahan, dan percepatan awan atom akan dideteksi oleh chips komputer. Artinya, jika perangkat ini diletakkan dalam kapal, setiap pola percepatan, belok, naik, turun, dan sebagainya akan dapat diukur dengan super akurat, termasuk letak-letak koordinatnya. Namun, diketahui hingga kini konsep tersebut belum sempurna dan masih memerlukan banyak penyesuaian untuk meningkatkan sistem kerjanya. Dan berikut informasi singkat dari Profesor Kardus tentang teknologi quantum navigation. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berjasa, tapi jenius. Profesor Kardus dari Oxford University mengabarkan